Pernahkah kamu mendengar kisah tentang bajak laut? Bajak laut adalah sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan perompakan di laut. Biasanya mereka menyerang dan merampok kapal-kapal yang melintas untuk mendapatkan uang dan juga barang berharga. Ada sebuah kisah nyata tentang pembajakan kapal Maersk Alabama di Samudra Hindia. Peristiwa ini menjadi salah satu insiden paling dramatis yang mengguncang dunia maritim pada tahun 2009. Maersk Alabama yang memiliki panjang 155 meter dan mengangkut 21 awak, dipimpin oleh Kapten Richard Phillips. Pembajakan dimulai ketika kapal mendekati lepas pantai Somalia setelah memulai pelayaran pada awal April tahun 2009. Sebelum mendekati wilayah tersebut, Kapten Phillips sudah mendapat peringatan untuk menjauhi daerah yang rawan pembajakan. Namun Kapten Phillips tidak mengubah arah perjalanan Maersk Alabama. Tiba-tiba, sebuah speedboat kecil mendekati kapal yang ditumpangi oleh 4 perompak bersenjata AK-47. Sebelum perompak naik, awak kapal sempat memberi perlawanan dengan suar dan alat pemadam kebakaran. Namun usaha ini tidak mampu menahan mereka. Pembajak asal Somalia berhasil naik ke atas kapal, menyandera awak, dan menyekap kapten kapal dalam sekoci di lautan lepas. Drama ini berlangsung hingga 12 April tahun 2009 dan berakhir setelah pasukan Angkatan Laut Khusus AS Navy SEAL menembak mati 3 perompak dan tersisa 1 perompak. Kisah nyata yang menegangkan ini kemudian diabadikan dalam film berjudul Kapten Phillips yang dibintangi oleh Tom Hanks. Bajak laut Somalia mulai menjadi sorotan internasional pada awal 2000-an. Mereka beroperasi di perairan lepas pantai Somalia, terutama di Teluk Aden dan Samudra Hindia. Dengan menggunakan kapal-kapal kecil dan senjata ringan, mereka menargetkan kapal-kapal dagang yang melintasi rute penting ini. Salah satu alasan utama mengapa bajak laut Somalia muncul adalah kondisi ekonomi yang sangat buruk di Somalia. Negara ini telah mengalami ketidakstabilan politik selama beberapa dekade, dan banyak warga beralih ke pembajakan sebagai cara untuk bertahan hidup. Bagi mereka, pembajakan menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan. Somalia dulunya mampu menyediakan pekerjaan untuk warganya. Namun pada tahun 1970-an, negara ini mulai dilanda kekeringan parah, ditambah dengan krisis ekonomi dan perang saudara yang membuat masyarakatnya semakin menderita. Kondisi ini membuat banyak nelayan beralih menjadi bajak laut. Perompak Somalia ini sulit dihentikan karena mereka beraksi di laut internasional, yang secara hukum, laut ini tidak ada hukumnya alias lawless. Dan juga menjadi kelompok perompak di Somalia itu relatif mudah. Karena itulah, banyak warga Somalia tertarik untuk menjadi perompak. Mereka hanya memerlukan senapan, kapal, ataupun perahu buat yang tidak terlalu besar. Setelah itu, mereka tinggal menunggu di lautan untuk mencari kapal barang yang melintas di wilayah Somalia. Terlebih lagi, banyak kapal kargo internasional yang melewati perairan tersebut. Dengan menodongkan senjata, mereka dapat menjarah, mencuri atau meminta uang tebusan, agar kapal yang mereka bajak dapat dibebaskan. Salah satu alasan warga Somalia tertarik menjadi perompak adalah penghasilannya yang sangat besar.
Satu kelompok perompak bisa membawa pulang hingga 150 juta dolar per tahun. Setiap anggota kelompok dapat memperoleh sekitar 2 juta dolar per tahun. Bahkan, para orang tua di negara tersebut sering mendorong anak-anak mereka yang masih muda untuk terlibat dalam aktivitas ini. Sejak meningkatnya aktivitas perompakan di Somalia, banyak kapal dagang yang mengambil langkah-langkah ekstra untuk melindungi diri. Mereka tidak hanya mempersenjatai diri dengan berbagai jenis senjata, tetapi juga menyewa layanan keamanan swasta yang profesional untuk mengawal kapal mereka. Beberapa perusahaan pelayaran bahkan mengambil langkah lebih jauh dengan menandatangani kontrak dengan kelompok kriminal dan bajak laut. Yang ironisnya, justru memperkuat dan memperdalam akar pembajakan di perairan Samudra Hindia. Tindakan ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berlanjut, membuat perompakan semakin sulit untuk dihentikan. Inilah kisah perompak Somalia. Mereka adalah ancaman nyata di lautan, dengan aksi-aksi yang menegangkan dan dampak yang signifikan. Hingga kini, mereka tetap menjadi momok bagi dunia maritim. Inilah akhir cerita Dokinfo kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari Dokinfo.